Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Fitraningsi, NIM 9050012100 dari kelas Perbankan Syariah Aceh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep uang dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian uang. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-nuqdu atau nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu yang berarti yang baik dari dirham menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Yang kedua, kriteria dan fungsi uang. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai alat tukar. Hal ini tentunya mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana jika dilihat masa lalu manusia dalam memenuhi kebutuhannya menggunakan cara barter, dengan menukarkan barang milik mereka dengan barang yang mereka butuhkan. Penerapan barter dalam transaksi berjalan cukup lama, kemudian muncullah alat tukar pertama yang menggunakan emas atau perak sebagai bahan atau alat tukar di masa itu. Adapun kriteria dari uang, yang pertama yaitu ada jaminan, diterima umum, nilai stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, dan mudah dibagi. Yang ketiga, jenis-jenis uang. Yang pertama yaitu uang barang. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Yang kedua, uang logam. Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam pertama yang digunakan sebagai alat tukar adalah perunggu, kemudian besi yang digunakan oleh orang Yunani, tembaga digunakan oleh orang Romawi, dan terakhir logam mulia, emas dan perak. Yang ketiga, uang ban. Uang ban disebut juga uang kira, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank komersial sebagai cek atau alat pembayaran giro lainnya. Cek merupakan perintah yang ditunjukkan oleh pemilik deposit kepada bank untuk membayarkan kepadanya atau kepada orang lain atau pemegangnya sejumlah uang. Yang terakhir, uang kertas. Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian, diantaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil ketimbang uang logam, dapat diperoleh dalam jumlah berapapun. Yang keempat, uang serta fungsi dalam ekonomi konvensional dan Islam. Imam Al-Ghazali mendefinisikan bahwa uang barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang-barang lainnya. Dalam ekonomi Islam, uang merupakan alat tukar dan alat satuan hitung. Tetapi uang bukanlah komoditas yang dapat diperjualbelikan layaknya barang dan jasa ekonomi. Karena uang bukan merupakan komoditas. Uang tidak identik dengan modal dan tidak boleh dianggap sebagai modal. Dalam sistem konvensional, uang memiliki 4 peran. Yang pertama yaitu satuan hitung, alat transaksi, penyimpan nilai, dan standar pembayaran di masa mendatang. Dalam sistem ekonomi Islam ada 2 kriteria. Yang pertama, uang sebagai satuan nilai atau standar harga. Yang kedua, uang sebagai alat tukar. Yang kelima, time value of money and economic value of time. Konsep time value of money adalah konsep bahwa nilai uang di masa kini akan lebih berharga dibandingkan dengan di masa mendatang. Konsekuensinya, uang harus selalu bertambah dan bertambah karena berjalannya waktu. Uang mengkorelasikan antara nilai uang dan waktu, dan ini merupakan implementasi dari sistem bunga atau riba. Artinya adalah dalam penerapan prinsip ini, masyarakat akan cenderung untuk melakukan investasi yang berdasarkan bunga, karena bungalah yang menjadi penambahan atas nilai uang yang akan berkurang di masa yang akan datang. Sedangkan konsep economic value of time adalah suatu konsep bahwa waktu itu memiliki nilai ekonomis. Faktor nilai ekonomis waktu ini ditentukan oleh bagaimana seseorang dapat memanfaatkan waktu itu.
Konsekuensinya, semakin efektif dan efisien, maka semakin tinggi nilai waktunya. Dan ini merupakan sunnatullah, yaitu siapa yang lebih rajin dan dia akan lebih banyak mendapatkan hasilnya. Dalam Islam, mekanisme ekonomi yang digunakan adalah nisbah bagi hasil dan retur usaha yang terjadi secara real. Itulah yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.